Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk lagi kembali ke pelajaran perencanaan bisnis dengan materi kita hari ini pada bab 4 perencanaan bauran pemasaran. Bauran pemasaran lebih kita kenal dengan sebutan marketing mix. Apa itu marketing mix? Mari kita lihat bersama-sama pengertian daripada marketing mix itu sendiri. Pengertian marketing mix menurut Kotler, marketing mix merupakan campuran dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Unsur strategi bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, kemudian harga, kemudian promosi, dan distribusi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan produk itu sendiri? Menurut Fandi Ciptono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Kemudian kita masuk pada tingkatan produk itu sendiri. Ada beberapa tingkatan produk. Yang pertama adalah produk utama atau inti, di mana produk utama yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan setiap produk. Dalam bisnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli tamu adalah untuk istirahat dan tidur. Kemudian bagaimana dengan yang kedua, yaitu produk generik. Produk generik yakni produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal dapat berfungsi. Contoh, hotel mempunyai banyak ruangan untuk disewakan bagi para tamu. Kemudian kita masuk produk ketiga, yaitu produk harapan. Apa produk harapan itu? Yaitu merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal. Diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Contoh, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, nyaman, dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian yang keempat, produk pelengkap. Produk pelengkap yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk asing. Contoh, handphone dengan fasilitas tambahan berupa aplikasi, chatting, game, dan sebagainya. Selalu di mana? Kemudian kita masuk pada klasifikasi produk. Klasifikasi produk menurut Kotler, yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Apa sih sebetulnya produk yang berdasarkan wujudnya? Yang pertama adalah barang produk yang berwujud fisik, contoh produk alat tulis, elektronik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jasa, yaitu aktivitas, manfaat, dan kepuasan. Jadi kalau kita mengetahui produk jasa, itu biasanya kita mengetahui di mana manfaat dan kepuasannya yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya sekarang lagi booming ya, laundry, kemudian salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan daya tahan. Yang B ya, kita masuk berdasarkan daya tahan. Apa saja sih produk yang masuk berdasarkan daya tahan? Yang pertama adalah barang tahan lama, yaitu barang tahan lama di mana barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian. Contoh, mesin cuci, kemudian lemari es, kemudian mesin jahit, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contoh, pasta gigi, sabun, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis produk. Apa saja sih jenis-jenis produk itu? Yang pertama, kalian tahu yaitu ada barang yang namanya barang convenient. Convenient ya. Barang convenient ini barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering sekali dibeli. Apa sih sebenarnya yang barang yang sering kita beli? Yaitu dibutuhkan dalam waktu segera dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Contoh, beras. Ini beras termasuk adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian pasta gigi juga masuk pada kebutuhan sehari-hari, minyak, dan lain-lain. Kemudian barang convenient ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah barang kebutuhan pokok. Tentunya kalian sering mendengar apa sih sebetulnya barang kebutuhan pokok itu. Adalah produk yang dibeli konsumen secara teratur. Misalkan tadi sudah disebutkan minyak goreng, sabun, pasta gigi, atau bahan makanan yang lainnya. Yang kedua adalah barang impuls. Atau apa sih yang dimaksud dengan barang impuls? Yaitu barang-barang yang dibeli tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha-usaha untuk mencari barang tersebut. Seperti tiba-tiba kita ingin membeli permen, air mineral pada saat kita haus. Nah, itu disebut dengan barang-barang yang dibeli tanpa adanya perencanaan. Yang ketiga, barang keadaan darurat, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen apabila suatu kebutuhan tersebut dirasakan mendesak. Seperti pada musim hujan tentunya kita memerlukan payung, jas hujan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada barang shopping. Barang shopping yaitu barang-barang yang dibeli oleh konsumen yang dalam proses pembelian dan pemilihannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang ada. Contoh, kosmetik, alat rumah tangga, dan sebagainya. Barang shopping diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni selanjutnya kita masuk pada barang homogen. Barang homogen yaitu barang-barang yang dianggap oleh konsumen mempunyai kualitas yang hampir sama, namun berbeda jauh dalam hal harga. Dengan demikian, konsumen akan mencari harga yang termurah dengan cara membandingkan harga di satu toko dengan toko yang lain. Ini disebut dengan barang homogen. Kemudian yang kedua adalah barang heterogen. Merupakan barang-barang yang dianggap oleh konsumen mempunyai aspek karakteristik atau ciri-ciri lebih penting dibandingkan dengan aspek harga. Atau boleh dikatakan bahwa konsumen mempersepsikannya berbeda dalam hal kualitas dan atribut. Kemudian kita masuk pada barang khusus. Barang khusus yakni barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik dengan sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Seperti kita ketahui, kita ingin memiliki mobil mewah, kemudian tas bermerek. Nah, ini disebut dengan barang khusus. Kemudian kita masuk, yang keempat adalah barang yang tidak dicari. Barang yang tidak dicari yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen, atau kalaupun sudah diketahui konsumen, belum tentu tertarik untuk memilihnya atau untuk membelinya. Barang yang tidak dicari diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni
Satu adalah di mana barang-barang atau produk sebetulnya sudah tersedia dan diketahui oleh konsumen, akan tetapi belum terpikir untuk membelinya. Contoh, asuransi jiwa. Kemudian ada lagi barang-barang yang benar-benar baru dan belum diketahui oleh konsumen. Biasanya barang ini merupakan hasil dari pengembangan produk baru. Yang ketiga, kita masuk pada brand atau kita kenal dengan sebutan merek. Nah, menurut Manulang, merek merupakan sebuah nama atau simbol atau desain atau juga sebuah kombinasi dari keseluruhannya yang dipergunakan untuk mengidentifikasi produk perusahaan dari sebuah produk saingan. Merek ini dapat melindungi perusahaan dari sebuah produk imitasi dari para pesaing itu sendiri. Kemudian pengepakan. Pengepakan ini juga kita sering lebih populer kita mendengar dengan packing atau pengemasan. Memberikan fungsi pada pemasaran, misalnya kemudahan untuk mengangkat atau proteksi fisik dan menciptakan image. Proteksi fisik di sini mengurangi kerusakan atau penguapan. Pengepakan dapat menumbuhkan image yang lebih disukai karena konsumen menganggap produk yang dikemas dengan baik sering terkait dengan kualitas dan sifat produk. Maka kalau pengemasan atau kalau cara kita mempacking sesuatu produk dengan baik, maka konsumen akan lebih tertarik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk pada harga. Tadi Ibu baru menjelaskan pada produk. Ibu kembali lagi menerangkan bahwa bauran pemasaran ini yang sering kita sebut dengan marketing mix ini adalah terdiri dari 4P, di mana ada produk, ada harga, kemudian ada tempat dan distribusi. Oke, sekarang kita masuk pada P kedua, yaitu harga yang kita sebut dengan price. Oke, kita lanjutkan. Berarti P kedua ya, harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian kita masuk pada peran harga dalam bauran pemasaran. A. Elastisitas harga lebih besar pengaruh terhadap permintaan dibandingkan dengan elastisitas elemen marketing mix lainnya. B. Perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan jumlah penjualan. C. Pelaksanaan perubahan harga jauh lebih mudah dibandingkan dengan rencana perubahan strategi produk atau promosi. D. Reaksi perusahaan saingan terhadap perubahan harga biasanya lebih cepat dan sensitif. E. Dalam melaksanakan implementasi harga tidak memerlukan investasi modal. Dan F. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, di mana terjadilah invasi, munculnya perusahaan kompetitor baru, kelebihan jumlah pasokan, dan lainnya. Kemudian tujuan daripada penetapan harga. Tujuan penetapan harga ini yang pertama adalah orientasi keuntungan, yang kedua orientasi pasar pesaing, yang ketiga orientasi pesaing, yang keempat orientasi pembeli, kemudian yang kelima orientasi pemerintah, yang keenam orientasi produk, dan yang ketujuh orientasi saluran promosi. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga. A. Faktor internal, di mana faktor internal yaitu faktor dari dalam diri perusahaan yang mempengaruhi penetapan harga jual. Faktor internal ini sendiri terdiri dari tiga faktor.
Yang pertama adalah tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan perusahaan dapat berupa kemaksimalan dalam laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, atau meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas. Contoh, perusahaan menentukan harga produknya lebih murah daripada para pesaingnya untuk meraih pangsa pasar yang luas. Kemudian strategi bauran pemasaran. Harga merupakan salah satu komponen dalam bauran pemasaran. Maka dari itu harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya. Biaya dapat memberikan informasi batas bawah suatu harga yang harus ditentukan oleh perusahaan atas suatu produk atau jasa. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi penetapan harga jual. Faktor eksternal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Yang kedua, persaingan. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Metode penetapan harga. Yang pertama, skimming pricing. Skimming pricing ini adalah menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru atau inovasi dalam tahap perkenalan. Kemudian menurunkan harga tersebut. Pada saat persaingan mulai ketat. Contoh, ada barang komputer, laptop, dan lain-lain. Kemudian yang B, penetration pricing, yaitu perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat. Contoh, tarif layanan operator, sabun cuci piring, mie instan, dan lain-lain. Selanjutnya, C, pricing, yaitu menetapkan harga tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi yang umumnya dipakai untuk shopping goods dan specialty goods. Contoh, berlian, mobil mewah, jam tangan mewah, permata. Kemudian yang D-nya adalah price lining. Digunakan perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Contoh, sebuah toko yang menjual berbagai macam sepatu dengan model, ukuran, dan kualitas yang berbeda. Menentukan 3 tingkatan harga, yaitu misalnya 40.000, 70.000, 100.000. Hal ini gunanya adalah memudahkan pengambilan keputusan untuk membeli dengan harga sesuai kemampuan keuangan mereka. Selanjutnya, yang E adalah all event pricing. Sering digunakan untuk penjualan barang pada tingkat pengecer. Misalnya, harga awalnya adalah 4 juta. Salah Ibu, harganya 4.980. Bagi sekelompok konsumen tentunya masih beranggapan harga tersebut masih berada dalam kisaran harga 4.000-an. Konsumen mungkin akan melihat harga tersebut 4.980 jauh lebih murah daripada 5.000. Kemudian yang F-nya teman backward pricing, di mana digunakan perusahaan dengan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen. Kemudian yang G adalah bundle pricing, yaitu penetapan harga dengan cara menjual produk dalam satu paket dengan satu harga tertentu
yang lebih murah dibandingkan membeli satu unit produk masing-masing. Contoh travel agency, skincare, dan lain-lain. Oke, anak-anakku sekalian, mengenai bauran pemasaran atau kita sebut juga dengan marketing mix, baru penjelasan Ibu pada P yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yaitu produk, dan yang kedua price atau harga. Nah, minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita dengan melanjutkan P yang ketiga dan keempat. Maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Kalian lebih banyak istirahat, jaga kondisi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.